Cincin api perlahan menyusut di bawah dukungan kekuatan spiritual yang sangat besar. Cahaya misterius terjalin pada dua sosok, satu putih dan satu hitam di dalam cincin api. Mereka diremas menjadi bola. Gelombang energi agung bergejolak tanpa henti di dalam bola cahaya, menyerang lingkaran api terluar dalam upaya untuk menghancurkannya. Namun, dengan campur tangan Shu Xuan dan serangan habis-habisan Shoyan, energi itu tidak dapat keluar terlepas dari seberapa keras ia berjuang. Setelah beberapa tarikan napas, kedua energi yang saling terkait itu menyatu sepenuhnya. Gugusan cahaya yang sangat besar terus menyusut di bawah pengaruh cincin api. Akhirnya ia mengumpal menjadi pil obat aneh yang berukuran sebesar mata naga dan setengahnya berwarna hitam dan setengahnya berwarna putih. Pil itu jatuh dan diterima oleh telapak tangan Shoyan. Ekspresi rumit muncul di wajah Shoyan. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Bai Hua yang telah berlarian bersamanya sehari sebelumnya akan berakhir dalam keadaan seperti ini saat ini. Peristiwa yang tak terduga ini bagikan sambaran petir, membuat siapapun sulit untuk menerimanya. Untungnya, dari situasi pil saat ini, tampaknya ada sedikit peluang untuk membalikkan keadaan. Cincin transformasi pil telah mengumpulkan kedua pil dan menggabungkannya dengan paksa. Dua efek obat dalam pil tersebut pasti akan bergabung menjadi satu setelah waktu penggilingan yang lama. Pada saat itu akan menjadi kesempatan bagi kebangkitan Bai Hua. Adapun apa hasilnya, itu semua tergantung pada kehendak surga. Matahari terbit di timur. Cahaya yang cemerlang menyinari wajah Shoyan. Cahaya itu menerangi runtuhan di bawahnya. Shoyan menatap kosong ke segala sesuatu di depannya. Matanya tampak putus asa, kehancuran, kehilangan, cedera. Untuk sesaat berbagai emosi melonjak dalam hatinya. Di sisi lain, banyak sosok muncul di pavilion yang jauh. Orang-orang ini sudah merasakan keributan di sini sebelumnya. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak ikut campur. Di antara mereka, ada orang-orang dari paksi tiga tetua agung dan juga paksi pemimpin klan Shu Yu Heng. Wajah Shoyan yang acuh tak acuh perlahan terangkat saat dia merasakan tatapan itu. Tatapan matanya sangat dingin saat menyapu sosok-sosok itu. Baginya, orang-orang ini tidak lagi menjadi bagian dari golongan manapun. Apa yang disebut kekerabatan klan darah bahkan lebih tidak masuk akal. Tubuh Shoyan bergetar saat dia mengembuskan napas. Tubuhnya yang berdiri di udara tiba-tiba rileks dan langsung jatuh. Ekspresi Shu Xuan sedikit berubah. Untungnya, tubuh Shoyan tiba-tiba terpelintir saat sebelum dia mendarat. Baru saat itulah dia menstabilkan tubuhnya. Selanjutnya, dia menyilangkan kakinya di tanah. Bahkan dengan keteguhan mental Shu Xuan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan ketika melihat ini. Begitu dia mengangkat kepalanya, kilatan tajam tiba-tiba melintas di matanya saat menyapu kerumunan penonton di pavilion yang jauh. Pada saat yang sama, badai melanda daratan, pedang Qi yang mencekangkan membumbung ke langit. Kilatan itu segera menyebabkan hati orang-orang di sana menjadi waspada. Mereka buru-buru menarik pandangan mereka dan berbagi sosok dengan cepat mundur. Shu Xuan menarik pandangannya setelah memaksa para penonton itu kembali. Dengan sebuah pikiran, pedang Qi yang mendominasi yang telah terkumpul di atas kepalanya menghilang dengan tenang. Dia menatap Shoyan di bawah dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berbalik dan terbang menuju puncak pohon besar yang tidak jauh dari sana. Dia berdiri dengan tenang dan tidak mengganggunya. Shu Xuan mengerti bahwa Shoyan perlu menyendiri dan tenang di saat seperti ini. Gangguan eksternal sekecil apapun mungkin tidak dapat menenangkannya, dan bahkan mungkin memiliki efek sebaliknya. Hanya dalam keheningan hatinya akan benar-benar tenang, dan pikirannya akan berangsur-angsur tenang. Akan tetapi, hal yang tidak disangkanya adalah bahwa duduknya Shoyan ternyata berlangsung selama beberapa hari. Di sisi lain, pemimpin klan Shu Yu Heng dan seorang lelaki tua lainnya berdiri berdampingan di sebuah pavilion di kejauhan. Tatapan mereka berdua menembus celah-celah yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan secara langsung semua yang telah terjadi. Itu juga karena keduanya sehingga tidak ada yang campur tangan untuk menghentikan kejadian tak terduga yang terjadi dalam formasi sebelumnya. Di samping Xiao Yu Heng, seorang lelaki tua yang agak pendek dan gemuk membelai janggutnya. Cahaya terang bersinar di mata tuanya saat dia berbicara sambil tersenyum. Pemimpin klan telah menyembunyikan banyak hal. Aku tidak menyangka Shu Xuan benar-benar menjadi master formasi peringkat 7. Status seperti itu tidak kalah dengan kita bertiga di klan. Melihat ekspresi tenang Shu Yu Heng, jelas bahwa dia telah mengetahui hal ini sejak lama.
Xiao Yuheng sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya sambil berbicara perlahan. Shogun, aku tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini. Hanya saja status Xiao Xuan agak istimewa, dan kita tidak bisa membiarkan orang dengan motif tersembunyi mengetahui terlalu banyak. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi Shogun langsung berubah. Kemarahan langsung muncul di wajah tuanya yang tadinya tersenyum. Pemimpin klan, apa maksudmu? Aku Shogun, dilahirkan untuk tujuan besar di klan Shou. Demi klan, aku bahkan rela mengorbankan nyawaku. Kamu benar-benar mengatakan bahwa aku punya motif tersembunyi? Tepat saat dia akan marah, Xiao Yuheng berbicara lagi. Shogun, kalian harus tahu bahwa ini bukan niatku. Klan ini sangat besar, dan akan selalu ada orang-orang dengan motif tersembunyi untuk mencegah orang lain menyebarkan masalah ini. Semakin sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, maka semakin baik. Kalau tidak, itu pasti akan mendatangkan bencana. Xiao Yuheng mengatupkan giginya erat-erat dan dadanya agak serius. Dia sudah menduga akan terjadi kejadian seperti itu ketika Xiao Xuan melepaskan cakram formasi tadi. Mulai sekarang, identitas Xiao Xuan sebagai master formasi tidak bisa lagi disembunyikan. Mendengar ini, Shogun sedikit terkejut pada awalnya. Setelah memikirkan dengan seksama makna di balik kata-katanya, mata tuanya langsung menyipit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Maksudmu, orang tua itu? Sebelum suaranya menghilang, Xiao Yuheng segera memberi isyarat agar dia tetap diam. Dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Di bawah tatapannya, Xiao Yuheng perlahan menghirup udara dan melanjutkan. Kemarin, aku menerima berita bahwa klan Batu Utara dibantai habis dalam semalam. Semua anggota klan Batu telah dihisap energi esensi jiwanya dan mati dengan cara yang tidak normal. Mulai sekarang, klan Batu tidak ada lagi di dunia ini. Kata-kata Xiao Yuheng sontak saja membuat ekspresi Shogun berubah. Keterkejutan melonjak di dalam hatinya. Sebenarnya, bahkan klan Batu sudah musnah. Orang yang melakukan ini adalah sekte hantu. Sekelompok makhluk yang bukan manusia atau hantu segera muncul di benaknya. Berdasarkan pengetahuannya tentang sekte hantu, orang-orang itu tampaknya memiliki beberapa metode khusus untuk merusak kekuatan jiwa. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, kemungkinan terbesar adalah mereka yang melakukannya. Klan Batu Utara adalah klan yang telah ada sejak zaman kuno. Pada puncaknya, klan ini sebanding dengan klan Shou di zaman kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, klan Batu secara bertahap menarik diri dari panggung sejarah dan menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai klan yang hilang. Ada banyak klan kuno lain di wilayah tengah yang mirip dengan klan Batu. Misalnya, klan Gu yang sekarang menjadi salah satu klan di bawah klan Aoyang. Dulunya adalah klan yang hilang di zaman kuno. Hanya untuk melindungi garis keturunan terakhir klan tersebut tunduk kepada yang lain. Aku tidak tahu. Mustahil untuk menentukan siapa pelakunya hanya berdasarkan kejadian di klan Batu. Namun, kita dapat memastikan bahwa pelakunya setidaknya adalah seorang ahli suci asal. Kalau tidak, mengingat pondasi klan Batu. Bahkan jika mereka tidak sebanding dengan pelakunya, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Ekspresi Shogun berubah drastis saat mendengar kata-kata Xiao Yuheng. Agak berlebihan bagi klan yang sedang merosot untuk diserang oleh ahli suci asal. Ahli suci asal? Jangan bilang bahwa dia adalah... Xiao Yuheng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang rumit. Aku tidak yakin, tapi seharusnya sudah dekat. Aku tidak tahu kapan giliran klan Shouku jika ini terus berlanjut. Xiao Yuheng tahu keseriusan masalah ini. Selama bertahun-tahun, klan besar dan kecil di wilayah tengah telah dihancurkan satu demi satu, dan tidak seorang pun menemukan petunjuk tentang pelakunya. Perkembangan pesat masalah ini telah menyebabkan 3 klan besar panik. Menurut kesimpulan semua orang, tersangka utama dalam masalah ini secara alami jatuh pada sekte hantu. Yang terakhir tentu saja tidak peduli tentang hal ini sama sekali. Mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan dunia luar tentang mereka. Mereka tetap mempertahankan gaya mereka yang biasa, membantai tanpa ampun para lawan yang sengaja memprovokasi mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak paksi di wilayah tengah tentu saja tidak berani menyuarakan kemarahan mereka terhadap sekte hantu. Di sisi lain, sosok Shoyan telah duduk bersila di dalam reruntuhan dengan mata tertutup rapat. Auranya telah pulih sepenuhnya, wajahnya benar-benar tenang dan tidak ada yang tidak normal.
Xiaoshuan di sisi lain sedikit tidak berdaya. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu dengan sabar hingga Soyan terbangun. Sebelum Soyan terbangun, area di dekatnya telah disegel dengan bentuk formasi. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat. Lian Er mengurutkan kening di atas bangunan yang setengah runtuh di dalam formasi. Matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia menatap Soyan di reruntuhan di bawah. Tangannya tanpa sadar mencengkram sehelai rambutnya ketika bertanya dengan ragu-ragu. Apakah dia akan baik-baik saja? Xiaoshuan menggelengkan kepalanya perlahan. Mengingat situasi saat ini, tidak ada yang bisa memastikan apa yang ada dalam hatinya. Kita hanya bisa berharap agar dia tidak terjerumus terlalu dalam. Xiaoshuan menghela napas setelah berbicara. Sejak kematian dokter peri kecil dan sekarang Behua terluka parah, beberapa kerabat dan teman Soyan di benua asing ini kini meninggalkannya satu persatu. Emosi yang harus ditanggungnya selama proses ini bisa dikatakan sangat besar. Mustahil baginya untuk sama sekali tidak peduli. Mata indah Lian Er menatap sosok kurus di bawahnya. Meskipun dia tidak begitu mengenal Soyan, dia telah mendengar banyak hal dari gurunya, yaitu dokter peri kecil. Dia juga jelas menyadari hubungan istimewa di antara mereka berdua. Sekarang, setelah gurunya tidak ada lagi dan Soyan sekali lagi mengalami perubahan yang tidak terduga, dia tentu saja tidak tahan. Pergilah jika kau ingin pergi. Baguslah ada seseorang di sisinya. Namun ingat, jangan mengganggunya. Xiaoshuan tersenyum lembut saat melihat keinginan wanita muda itu. Tangannya mengusap kepalanya dengan lembut sambil mengingatkannya. Hati wanita muda itu langsung bergembira saat mendengar ini. Matanya dipenuhi rasa terima sambil mengangguk pada Xiaoshuan. Tubuhnya yang halus bergerak dan melompat turun dari atas gedung. Setelah itu, tubuhnya mendarat dengan lembut di tanah datar tidak jauh dari Soyan. Tatapannya sedikit gugup saat dia perlahan mendekati Soyan. Ketika dia tiba di depannya, dia akhirnya menghela napas lega saat melihat bahwa Soyan tidak membuat gerakan yang tidak biasa. Namun, pada saat berikutnya, sebelum Lian Er dapat melakukan apapun, formasi besar yang menyelimuti seluruh halaman tiba-tiba bergetar hebat. Ekspresi Xiaoshuan dan Lian Er yang berada di dalam formasi langsung berubah. Pandangan mereka tertuju pada sumber suara. Pada saat yang sama, suara retakan perlahan terdengar dari penghalang formasi. Soyan, keluar! Di luar penghalang formasi yang hampir hancur, Zhao Jin meletakkan satu tangan di penghalang cahaya sementara tangan lainnya terangkat tinggi. Tanpa menunggu siapapun untuk menasihatinya, dia tiba-tiba melemparkan pukulan berat ke bawah. Formasi besar yang menyelimuti halaman meledak dengan keras. Tatapan dingin Zhao Jin segera menyapu ke arah Soyan yang duduk di tengah halaman setelah formasi itu hancur. Dia mendengus dingin dan melangkah ke arahnya. Suaranya yang dingin sekali lagi terdengar. Soyan, kau benar-benar berani tidak berdiri menyambut tetua sekte dalam yang datang secara pribadi. Namun, pada saat inilah suara udara terbelah tiba-tiba muncul di langit. Sosok Xiaoshuan memimpin untuk menghalangi Zhao Jin seraya berkata, "Berhenti di situ." Lian Er dengan cepat bergegas dari sampingnya. Ekspresi di wajah cantiknya langsung menjadi serius. Dia secara alami mengenal Zhao Jin dan sangat menyadari betapa mengerikannya orang itu. Xiaoshuan mengurutkan kening saat melihat orang di depannya. Dibandingkan dengan Lian Er, dia secara alami menyadari kekuatan dan karakter Zhao Jin. Karena orang ini berani bertindak begitu sombong di klan Xiu hari ini, kemungkinan besar dia sudah siap. Kamu Xiaoshuan? Bahkan dengan kekuatan Zhao Jin, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat melihat sosok di depannya. Tinggalkan halaman. Xiaoshuan tidak menunjukkan kesopanan yang tidak perlu. Kata-katanya yang lugas sudah menunjukkan sikapnya. Pada saat yang sama, badai tak terlihat tiba-tiba menggembun di langit di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, badai itu berubah menjadi pedang Qi yang meragung di atas langit dan bumi, menyebabkan ekspresi semua orangnya hadir berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, aku sering mendengar bahwa ada seseorang bernama Xiaoshuan di klan. Tapi sayangnya, aku tidak pernah berkesempatan untuk melihatnya. Sekarang setelah aku melihatnya hari ini, dia memang hanya seorang kaisar asal puncak. Tatapan Zhao Jin menyapu pedang Qi di atas kepala Xiaoshuan sambil mencibir. Meskipun orang di depannya memiliki aura yang luar biasa, dia pada dasarnya hanyalah seorang kaisar asal. Tidak perlu menganggapnya serius. Begitu kata-kata Zhao Jin keluar dari mulutnya, kemarahan segera muncul di wajah cantik Lian Er. Xiaoshuan di sisi lain tidak peduli sama sekali.
Dia menarik gadis itu di belakangnya dan berkata, "Tinggalkan halaman itu sendiri, atau aku akan mengusirmu." Zhao Jin tertawa terbahak-bahak. Dia menjawab, "Hanya sedikit orang yang memiliki keberanian sepertimu. Namun, orang yang ingin bertemu Xiaoyan hari ini bukanlah aku, melainkan seorang tetua kabinet." Setelah berbicara, Zhao Jin minggir tanpa tergesa-gesa. Pada saat yang sama, kerumunan yang berkumpul di belakangnya dengan cepat berhamburan. Mata semua orang berkumpul. Seketika, beberapa seruan terdengar. Tatapan Xiaoshuan mengikuti kerumunan. Seorang lelaki tua dengan ekspresi agak muram dan bibir keriput perlahan berjalan dari kerumunan. Setiap orang yang melihat lelaki tua ini menunjukkan ekspresi hormat. Bahkan Zhao Jin yang beberapa saat lalu masih sombong menunjukkan senyum rendah hati saat ini. Orang ini adalah kepala dari 3 tetua kabinet klan Shou. Dia juga orang yang memiliki suara tertinggi di seluruh klan Shou terhadap Xiaoyan dan cucunya yang tertinggal, yaitu tetua Shou Dingtian. Melihat orang ini, meskipun dengan temperamen Xiaoshuan, dia tetap membungkuk hormat padanya. Dengan status orang ini, semua orang di klan kecuali pemimpin klan dapat dikatakan sebagai orang yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis, mereka harus memperlakukannya dengan hormat karena aturan dan etika. Mengabaikan sikap Xiaoshuan, Shou Dingtian memberi perintah dengan acuh tak acuh. "Xiaoshuan, bawa Xiaoyan menemui orang tua ini." Ketika kata-kata itu terdengar, bahkan dengan kondisi mental Xiaoshuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. "Maaf, aku tidak bisa." Shou Dingtian mengangkat kelopak matanya menatap Xiaoyan. Dia berbicara lagi dengan nada acuh tak acuh. "Zhao Jin, bawa dia ke sini." Zhao Jin menjawab dengan mengangguk. Pandangannya dengan cepat tertuju pada Xiaoshuan saat membuka mulutnya membentuk senyum dingin. Tubuhnya bergerak, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju Xiaoyan di runtuhan di belakangnya. Hampir pada saat yang sama, Xiaoshuan yang sudah bersiap tiba-tiba melesat. Sementara sosoknya mengejar dengan cepat, dia membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, beberapa suara berturut-turut menembus udara bergema. Beberapa formasi cahaya keemasan segera membumbung ke langit dalam jarak beberapa ratus kaki dari Xiaoyan. Mereka terhubung satu sama lain dan membentuk penghalang formasi besar menyelimuti Xiaoyan di dalamnya. Tubuh Zhao Jin tiba-tiba muncul saat formasi itu terbentuk. Tinjunya menghantamnya dengan keras. Terdengar suara ledakan teredam dan penghalang formasi besar sedikit bergetar. Namun, tidak banyak perubahan. Dibandingkan dengan penghalang cahaya besar sebelumnya, penghalang ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Tidak hanya mampu memblokir serangan Zhao Jin, tetapi kekuatan yang memantul darinya juga memaksa Zhao Jin mundur beberapa langkah. Dia memang ahli formasi. Di kejauhan, mata Shou Dingtian yang acuh tak acuh memperlihatkan ekspresi herannya langka saat melihat pemandangan ini. Bahkan dia baru saja mengetahui bahwa Xiaoshuan adalah seorang ahli formasi. Sekarang setelah dia melihatnya hari ini, memang benar demikian. Sial, orang ini benar-benar seorang ahli formasi. Melihat kekuatan formasi ini, seharusnya berada di tingkat 7. Benda tua ini sebenarnya tidak memberitahuku sebelumnya. Zhao Jin yang secara pribadi telah mengalami formasi itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Dia dengan kuat mengepalkan tangannya yang sedikit mati rasa. Tepat saat dia hendak mundur, dia tiba-tiba mendengar suara siulan datang dari samping telinganya. Tubuhnya dengan cepat berbalik dan aura pedang yang sangat tajam melewatinya, meninggalkan retakan hitam pekat di kehampaan. Sungguh pedang yang cepat. Zhao Jin melirik robekan di pakaiannya di dadanya, dan keterkejutan segera muncul di dalam hatinya. Seorang kaisar asal tingkat puncak mampu menggunakan pedang terbang di tangannya untuk merobek pakaian seorang ahli yang mulia asal. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Aku tidak bisa ceroboh. Zhao Jin dengan cepat melirik Xiaoshuan yang terbang di atas dan hendak menghindari ketika dia tiba-tiba menyadari tatapan tidak sabar Shou Dingtian. Zhao Jin tidak punya pilihan selain dengan cepat menghindari cahaya pedang yang terus-menerus melesat ke atas. Dia mengertakkan giginya dan sosoknya melesat, tiba di depan formasi itu lagi. Dengan sebuah pikiran, Originki yang perkasa segera menyembur keluar dari tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan aura kuat tiba-tiba menyapu, menghancurkan beberapa cahaya pedang yang melesat ke atas. Pada saat yang sama, Originki mengembun di antara kedua telapak tangannya dan menghantam formasi itu.
Kali ini, formasi itu berguncang hebat di bawah serangan gencar Zhao Jin. Melihat serangan itu efektif, mata Zhao Jin berbinar dan dia menghantamkan telapak tangannya ke bawah lagi. Pada saat ini juga, sosok Xiao Xuan melesat cepat. Dia mengetupkan kedua jarinya untuk membentuk pedang. Pedang itu melesat lurus ke arah Zhao Jin. Merasakan aura pedang yang mengerikan, bahkan seseorang dengan kekuatan seperti Zhao Jin pun tidak dapat menahan diri untuk tidak takut. Dia tidak punya pilihan selain menarik kembali telapak tangannya yang seharusnya menghantam ke bawah. Dengan gerakan lengan bajunya yang juga terbungkus Origin Ki, dia menangkis serangan pedang itu. Seorang kaisar asal berani bersikap kurang ajar di hadapanku, minggirlah. Setelah dicegat beberapa kali oleh kaisar asal, ekspresi Zhao Jin berubah agak jelek. Lengan bajunya yang seperti baja tiba-tiba tersentak. Origin Ki yang tak terbatas menyembur keluar dan memaksa Xiao Xuan mundur. Hampir pada saat yang sama, lengan baju yang dibungkus Origin Ki tiba-tiba pecah, kehilangan penyangganya dan berubah menjadi fragmen yang tersebar. Mata Zhao Jin tiba-tiba membelalak. Dia tidak dapat membayangkan bahwa pedang Xiao Xuan begitu kuat, tetapi dia tidak peduli. Dia menoleh dan Origin Ki dengan cepat terkumpul lagi. Dalam sekejap, dia berulang kali menghantamkan telapak tangannya ke dalam formasi itu. Serangan bertubi-tubi yang terus-menerus menyebabkan seluruh formasi bergetar lebih hebat. Riak-riak yang terlihat oleh mata telanjang terus-menerus menyapu keluar dari tempat Zhao Jingqian menyerang. Tidak peduli seberapa kuat formasi itu, pada akhirnya tidak dapat menahan kekuatan penuh dari Yang Mulia asal. Jika ini terus berlanjut, formasi itu tidak akan dapat bertahan lama. Di sebuah pavilium di luar barisan, pemimpin klan Xu Yuheng dan tetua ketiga Xiao Mingyuan berdiri di sana. Pemimpin klan, mengapa aku tidak bertindak? Jika ini terus berlanjut dan bajingan itu membangunkan Shoyan, aku khawatir masalah ini tidak akan terselesaikan. Xiao Mingyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa situasinya semakin buruk. Mereka tahu bahwa apa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu pasti telah memberikan pukulan telak bagi hati Shoyan. Selain itu, klan Xiao tidak peduli dengan masalah itu yang akan memperdalam pandangan buruk Shoyan terhadap klan Xiao. Sekarang setelah Zhao Jin menyerangnya di depan umum, situasinya tidak akan diubah jika dia terluka. Xiao Yuheng menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Xiao Xuan dan berkata dengan suara rendah, "Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Aku yakin dia belum menggunakan kekuatan penuhnya." Meskipun Zhao Jin marah, Xiao Xuan masih belum menggunakan satu pun dao skill. Dia hanya menggunakan pedang Qi-nya untuk menangkis serangan Zhao Jin. Xiao Yuheng sangat yakin bahwa Xiao Xuan akan mampu menunjukkan kekuatan sejatinya untuk Shoyan. Dia yakin bahwa Xiao Xuan akan mampu menunjukkan kekuatan yang bahkan lebih luar biasa daripada pertarungannya dengan Xiao Peng. Seperti yang diharapkan, Xiao Xuan akhirnya mengatupkan giginya dan perlahan menutup matanya ketika dia melihat bahwa formasi itu hampir mencapai batasannya di bawah serangan terus-menerus Zhao Jin. Origin Ki dalam tubuhnya menyembur keluar tanpa syarat dan aura mengerikan yang memandang rendah dunia dengan cepat menyembur dari tubuhnya. Xiao Xuan perlahan mengembuskan napas dan mengepalkan tinjunya di udara di depannya. Aliran angin dengan cepat mengembun dan berubah menjadi pedang ilusi. Di kehampaan di sekitar tubuhnya, tirai tak terlihat terbentuk dan badai dahsyat berputar dengan panik di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, ruang antara langit dan bumi mulai terdistorsi. Garis-garis ki pedang melesat keluar dan dengan cepat berkumpul di dalam pedang panjang yang tak terlihat. Aura dingin yang menusuk menyebabkan banyak orang yang hadir menjadi waspada dan takut padanya. Xiao Dingtian menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah pedang ilusi di tangan Xiao Xuan. Origin Ki dalam tubuhnya mengalir pelan. Zhao Jin masih membombardir formasi besar di depannya dengan sekuat tenaga. Sedikit lagi formasi besar itu akan hancur. Pada saat itu, Shoyan tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Namun pada saat ini, suara acuh tak acuh Xiao Xuan tiba-tiba terdengar. "Jika kau berani menghancurkan formasi ini, aku akan membunuhmu."